teman sahur. Bangun, bangun, Bangun. Yeay. Wih. Gimana nih keadaan kalian? Udah lebaran hari kedua? Lebaran. Lebaran. Oh, hari kedua-dua. Iya, lupa aku. Saking ini ya, semangatnya. Iya, tapi lupa. ya udah agak sedih-sedih juga nih. Oh, kita sudah mau meninggalkan bulan Ramadan. Kalau ketemu Ramadan masih setahun lagi. Tapi Si ini lama. apa ya? Ramadan tuh nggak kerasa. Iya sih, Tiba-tiba hari ke-20. Udah hari kedua-dua aja ya. Perasaan baru kemarin hari ke-21 ya. Iya, makanya cepet banget. Nggak kerasa ya. 1 tahun lagi kita lebaran. 2026. Itu main banget, Pepi kemana sih? Itu main banget dia. Tahu tuh. Maksudnya aku takut banget nih kalau di kamar berdua tuh aku sebenarnya ya agak gimana gitu loh, nggak enak sama ya. orang, iya. Rasanya agak sempriwing. Apalagi pintunya gini, ditutup ini. Tutup rapat. Iya, nggak dikunci. Harusnya dikunci dulu. Biar aman. Iya dong. Ya Allah, ya Allah. Tapi gimana, kamu udah prepare buat itu lebaran? Udah lah, prepare. Udah beli-beli baju gitu? Enggak, tapi aku tiap hari tuh mantengin live itu loh di Shopee. Oh, tapi nggak beli? Tapi nggak beli? Enggak, kan enggak kebagian. Oh, belum. Kebagian. Tapi udah ada itu dong, udah dapat THR dong. THR belum lah. Kamu belum dapat THR? Belum. Masa tanggal segini belum dapat THR? Kamu udah. Aku udah dong. Apa ya? Iya, udah dapet lah. Belum sih. Kemarin aku udah beli baju 2. Iya, Terus? baju damkar tapi buat dipakai itu lebaran. Tapi kamu nggak jadi itu? Katanya kemarin mau beli baju Spiderman, nggak jadi? enggak, itu tuh ya Allah, Spiderman masa aku lebaran gue. Ya padahal kamu salaman yang gini, kamu gini salamannya. Gini. Iya. Ya Allah, ya Allah. Terus udah persiapan kamu udah apa aja? Udah beli kue segala juga? Belum sih, aku persiapannya cuma mental aja lah. Oh, mental aja Tahu emang. nggak sih tiap lebaran itu ditanya, Template. kamu udah ini belum? Kapan gini? Kapan kerja? Kapan nikah? Tapi kan abis ini kan kamu wisuda, udah agak tenang nih. Iya, kan wisuda. Tapi pertanyaan kapan kerjanya itu? Kerja di mana? Bukan kerja di mana? Iya, sekarang kerja di mana? Kamu kan udah lulus, kamu kan ini. Terus kamu kalau ke budemu yang jauh, loh kamu kok sendiri nggak ada gandengannya? Pasti gitu nggak? Tapi makanya kan yang harus dipersiapkan itu mental. Iya sih. Mental itu nomor 1 harus dipersiapkan. Jadi mau nggak mau ya kita harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Waalaikumsalam. Ngapain kamu ada topet tiba-tiba sepi? Disudong. Tumben banget, Pep. Apa ya? Kenapa, Ya, Ada apa, Pep? Pep? Ada ini di jalan tadi ada. Kamu kenapa, Pep? Udah, Pep. Tenang, Pep. Kabeh ki ono dalan nih. Enggak, Udah, Pep. tadi Kenapa, Pep? pas aku tadi kesini tuh ada cerita yang sedih. Aku yang melu sedih. belum. Tadi pas aku dari sana dari kesini tuh ada cerita yang aduh nggak. Kurang nggak, Pep? Kurang nggak? Aku masih punya banyak, Pep. Iya, kalau kurang. Enggak. Tadi pas OTW ke sini itu Menang. Enggak, cerita dulu. Diam. tiba-tiba kan motor aku gembes kan. Iya. Bocor. Bannya bocor. Bannya bocor. Terus habis itu? Terus Udah yuk. Kalau belum itu belum lega, udah ditahan sih. udah aman. Nah, Iya. ini cerita mengharukan gitu. Iya. Nah, aku kan ban motor aku kan gembes. Aku tuntun lah. Nah, Iya. pas aku tuntun aku ngeliat anak kecil. Nah, anak kecil itu tuh apa ya, jualan sesuatu gitu loh. Oh, Jualan itu. Nah, aku tiba-tiba berhenti. Terus aku teriak. Teriak, halo, Dek. Oh, enggak. Nah, rasa berapa? Enggak gitu. Enggak. Kerja apa kuliah? Kuliah di mana? Kamu jangan gitu dong. Terus gimana, Ya. Pep? Tapi pas aku samperin kan dia kan otomatis nggak denger kan pas aku panggil. Oh, kamu soalnya dari jauh gini. Dari jauh. Terus otomatis aku samperin nih. Terus kamu ngedeket gitu. Deket. Terus habis itu? Terus dia
aku tanya, "Dek, ini jualan apa? Berapa?" gitu. Adanya cuma diem aja, nggak ngomong, nggak nyaut gitu. Terus Nah, aku bingung kan. Ini adiknya kenapa gitu loh. Terus tiba-tiba kakaknya datang. Kakaknya datang. Terus ini jelasin ini kalau ternyata tuh adiknya tunarungu. ya tunarungu, tunarungu. gitu. Terus dia kakaknya yang jelasin harganya berapa gitu. Nah, itu aku sedih banget tuh ngelihat anak kecil yang usaha. Oh iya. Mereka udah nyari duit sendiri, apalagi dengan keterbatasan fisiknya kayak gitu. Itulah, jadi aku kayak kebayang aku yang masih dikasih umuran segitu ya. Dikasih lengkap, nggak ada kekurangan apapun. Tapi males-malesan. Iya, kadang masih males itu. Jadi aku ngelihat adik itu kayak sedih banget. Jadi wajar sih dia sedih ya. Okay. Jadi kamu kayak gitu ini ya ngerasa apa namanya? Tersentuh ya. Betul. Makanya aku gak kayak kayak ini Gak mbok tangisi tok rak mbok tukoni. Udah aku udah beli tadi. Jualan apa Pep tadi Pep? Jualan apa Pep? Jualan ini cireng. Oh, jualan cireng. Oh, dia sendirian jualannya? Sendirian, cuma kayak ini loh kayak bawa nampan gitu? Nampan doang, nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya, nggak ada suara apapun, cuma gini doang. Di pinggir jalan itu pas kamu buang kamu bocor. Oh, terus habis itu kamu beli? Enggak sih, aku buang. Enggak masih aku beli. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya itu makanya tuh kayak. Ya makanya kan kita harus bersyukur. Nah, itu pentingnya bersyukur tuh itu. Kamu itu harus kadang tuh kita merasa menjadi makhluk yang paling rendah. Yeah. Padahal ada ya bukan paling ya kita merasa benar-benar di posisi yang bawah banget. Padahal sebenarnya ada orang yang mengalami atau sedang di fase yang lebih lebih bawah daripada kita, lebih susah lah daripada kita. Itu karena kita kan egois ya sama diri sendiri, nggak mikir ketika kita dikasih ujian kita nggak bersyukur, kita mikirnya malah kok kayak gini sih. Kamu salah, kamu harus mikirnya oh masih banyak orang lain yang di bawah aku, masih banyak orang lain yang lebih susah dari aku. Seadanya kita harus bersyukur. Kamu jangan apa-apa ngeluh. Itu makanya aku langsung tersentuh hati aku. Ya makanya buka matamu kamu, Pep. Lihat perspektif lain, Pep. Banyak di dunia ini atau ya mungkin di deket-deket kamu di atau sekitarmu lah. Itu yang bahkan jauh lebih membutuhkan dari kamu, Pep. Kamu sekarang mungkin ada HP bagus, motor punya, dikasih kelengkapan fisik semua ada. Terus apa yang kamu keluhin lagi? Apa yang bikin kamu nggak bersyukur? Padahal mereka yang fisiknya maksudnya intinya kekurangan, mereka masih mau berusaha buat jualan, buat cari uang. Bahkan mereka itu cari uang itu buat makan doang, nggak buat yang lain-lain. Kalau kita kan cari uang mungkin buat nurutin kesenangan kita, buat beli baju, buat ini, buat itu. Dia beli makan memang buat makan. Padahal jual makan. Padahal kan orang lain, ya mereka lah yang mencari makan di pinggir jalan, yang jualan tisu, jualan apa. Mereka itu jualan itu sekedar untuk mencari minum bahkan makan. Iya, kan? Makanya itu mereka tuh sebenarnya bukan untuk foya-foya karena mereka tuh hidup untuk besok, hidup untuk hari ini bahkan. Hidup mereka tuh untuk hari ini. Besok seperti apa mereka belum punya gambaran. Karena benar-benar fasenya posisi mereka tuh di bawah itu. Kadang kita kan menyesali hari ini kenapa kita kayak gini. Sedangkan orang lain itu berusaha hari ini mereka harus melakukan apa supaya mereka itu bisa makan dan minum buat hari ini. Jadi kita itu harus bersyukur. Bersyukur, Pep. Jangan kufur nikmat. Jangan melihat orang lain susah dulu baru merasakan bersyukur. Jangan kayak gitu. Kamu jangan terlalu sering melihat orang yang lagi seneng, Pep. Kenapa? Karena kamu akan merasa iri. Kamu tuh harus melihat perspektif yang lain juga. Benar. Biar kamu merasa bersyukur, tidak kufur nikmat. Orang kan prosesnya sendiri-sendiri. Iya, makanya. Nggak yang tiba-tiba mereka seneng, nggak yang tiba-tiba mereka di atas, itu nggak, Pep. Mereka struggle buat hidup. Mereka itu survive. Ada inilah, usahanya lah. Nggak semua itu instan. Makanya. Bersyukur, Pep. Kita lanjutkan nanti aja.
Kita lanjutkan nanti aja, jangan kemana-mana, tetap di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Ini balik. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Kembali lagi di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Yeay. Di segmen 2 ini berarti gimana Pep? Kelanjutan dari Ceritamu tadi. Setelah itu terus apa lagi Pep? Enggak, sebenarnya ini apa yang kamu lakukan ketika melihat dia yang kayak gitu. ya aku tadi udah bantu, udah beli. Terus? Udah ini ya lah, udah bantu, udah aku beli terus aku kasih uang lebih gitu kan, bener kan? Iya benar. Bener kan? Ya, Sebenarnya juga aku ada cerita yang lebih menyentuh gitu loh. Apa Pep? Siapin tisu dulu. Mulah dramatis. Yang ini apa yang bikin kebas? Enggak. Aduh, ini aku harus bercerita ini sebenarnya menyentuh juga. Menyentuh apa? Menyentuh hati gitu loh. Waktu itu ada ini, aduh Apa Pep? Udah di biar lega dulu, biar lega dulu. Lorok deh. Biar lega dulu Pep. Biar enggak itu Pep. Iya. Aku pernah ini ngelihat ibu-ibu narik gerobak. Ada ibu-ibu. narik gerobak kan dari kejauhan. Iya. Ibu-ibu narik gerobak. Iya. Oh kamu lihat dari kejauhan gitu? Iya dari kejauhan. Terus aku dari kejauhan aku samperin. Iya. Terus pas aku, aduh ini paling menyentuh sih, part paling menyentuh nih. Ini tolong di highlight nih nanti dimasukin di video-video TikTok. Kenapa Pep? Ibu-ibunya tuh kenapa Pep? Urusan gue ya, urusan hati. Enggak, ini ya emang benar urusan hati karena menyentuh itu. Ibu-ibunya kenapa Pep? Ternyata pas aku sentuh itu ada anak kecil. Ibu-ibunya mbak sentuh. Enggak maksudnya tersentuh gitu loh di hati gitu. Oh setelah kamu ngedeket gitu, akhirnya kamu lihat bahwa ada anaknya itu di dalam gerobak. Di dalam gerobak. Masih bayi. Enggak bayi ya. Kecil lah ya. Balita, Terus? masih kecil. Tidur. Anaknya tidur didorong. Didorong. Oh ya, terus. Juga kuat kalau ngebayangin. Sabar ya, Pep. Terus aku kan dengan niat hati yang paling tulus kan. Hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam, hati mungilku. Aku nawarin sedekah. Ada aku kebetulan ada bawa Sembako. sedikit jajan Oh, gitu, sedikit jajan. makanan lah buat ibu itu. Iya. Terus kamu kasih. Aku kasih. Ternyata ibunya nolak. Oh ibunya nolak. Kenapa tuh? Karena doyannya pizza. Enggak. Kamu ngasihnya telur dadar. Telur dadar sama tempe enggak. Enggak, karena katanya ibu enggak usah, Mas. Terus aku dengan positif thinking mungkin ibunya udah makan. Iya. Karena dia nolak kan. Ya udah aku kasih sedikit rezeki uang. Iya. Ternyata Terus? ibunya menolak. Oh ibunya menolak. Iya. Dan ini paling menyentuh Ibu banget sih. ngomong apa? Dia Dia ibunya ngomong bilang gini, "Mas, nggak usah dikasih. Aku masih kuat, masih mampu bekerja sedikit demi sedikit. Iya. Mungkin uangnya buat Mas aja gitu. enggak dong. Buat yang lain yang lebih membutuhkan gitu. Nah, itu aku berpikir kayak nih ibu ini walaupun kerja keras tiap harinya buat memenuhi dia makan tiap harinya, ternyata Dia masih bisa bersyukur. dia masih bersyukur gitu. Dia nggak mau menerima bantuan orang lain. Sebuah kisah inspiratif berarti ya Pep. Itu kamu nemuin itu dalam satu waktu apa beda waktu Pep? Sama yang cerita tadi, beda waktu. Oh beda waktu.
Udah beberapa hari yang lalu. Oh, berarti duluan yang ibu-ibu itu? Duluan ibu-ibu itu. Berarti cerita dari Pepi ini semuanya tentang cara kita bersyukur. Bersyukur, benar banget. Bersyukur. Ini juga inspiratif juga ya. Ini sangat menyentuh. Menyentuh Jadi banget sih. kan apa namanya, kita kan udah tersentuh, hatinya udah tersentuh. Pepi juga udah menawarkan bantuan setidaknya biar meringankan, tetapi dengan ketulusan hati ibunya itu, dengan omongan yang apa adanya, dia apa namanya berbicara buat yang lain yang lebih membutuhkan. Padahal dia yang kita anggap membutuhkan juga, masih memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan lagi. Karena beliau merasa masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk mencari nafkah. Makanya beliau sebisa mungkin untuk dialihkan kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan lagi. Iya, memang jujur banget sedih banget karena aku ngerasa kayak aku kadang itu masih mengharapkan dibeliin sama orang lain gitu. Oh iya. Itu kayak walaupun secara ekonomi aku sama ibunya lebih mampu saya gitu, lebih mampu anakku. Nah, aku yang seperti ini kok masih mengharapkan kadang dipengen dijajain sama orang lain gitu, itu paling menyedihkan sih. Aku tersentuh gitu. Iya. Berarti yang bikin kamu tersentuh tuh di kondisi ekonomi kamu yang seperti ini, yang baik lah istilahnya, baik lah. kamu masih mengharapkan dari orang lain. Sedangkan ibu itu yang mungkin dalam kondisi kekurangan, ketika dibantu malah beliau menolak dan ke orang yang lebih membutuhkan lagi. Ya itu mungkin itu caranya untuk menampar kamu supaya kamu lebih sadar, Pep. Cara Allah menegur kamu itu lewat perantara ibunya itu. Karena mungkin selama ini kamu kurang bersyukur. Bener, kamu selama ini masih mikirnya kurang terus, padahal aslinya kamu itu mampu dan cukup buat hidup selama ini. Soalnya kalau kamu mikirnya kurang, tidak akan pernah cukup, Pep. Tersadarkan dengan hal makanya orang itu harus bersyukur. Kamu hari ini makan sama ini, kamu harus bersyukur. Kamu hari ini bahkan kamu bisa bangun pun kamu harus bersyukur loh. Kamu masih bisa menghirup udara aja itu udah bersyukur, Pep. Kamu harus bersyukur. Kamu bangun udah bisa makan, langsung makan, uang ada, makan masih bisa enak. Tidur masih bisa nyenyak. Kamu itu harus bersyukur, nggak harus dilihat dari orang-orang lain. Jangan melihat orang lain seneng, maksudnya di atas kamu, terus kamu kayak kok orang-orang bisa ya kayak gitu. Kenapa kok orang-orang lebih sukses dari aku, lebih bisa makan ini, makan itu. Nah, kita lihat juga saudara-saudara kita yang ketika bangun tidur ataupun ketika tidur itu tidak dalam kondisi tenang, dalam kondisi mencekam. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestine, itu kita sebenarnya turut prihatin juga karena mereka masih tidak dalam kondisi yang baik, diliputi rasa cemas, diliputi rasa kekhawatiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, bahkan mereka untuk ibadah aja kesusahan ibadah aja mereka nggak tenang, maksudnya masih was-was. Nah kamu di kesempatan yang seperti ini, di kondisi yang seperti ini, ketika kamu tidak beribadah, siang-siang tidak puasa, Pepi. Siang-siang nggak puasa. Siapa itu siang-siang yang nggak puasa? Pep, siang-siang ke kafe, bikin makan nasi kulit, dosa itu. Bikin Insta story, apalagi puasa bikin Insta story, walaupun kamu enggak, udahlah. Ya makanya, apalagi mereka yang di Palestina yang dengan kondisi seperti itu masih tetap menjalankan ibadah. Kita yang di kondisi seperti ini dikelilingi dengan rasa kondisi yang damai, kondisi yang tenang, tidak ada konflik. Puasa aja harus itu seharusnya kita lebih bisa beribadah, kita seharusnya lebih dari mereka. Betul banget. Harus lebih. Jujur aku sedih sama orang yang ini sih kayak udah di kondisi yang cukup tapi dia nggak puasa, dibatalin gitu. Itu aku sedih banget. Padahal di luar sana banyak seperti contohnya kayak kuli-kuli panggul itu ada. Enggak, gini juga maksudnya mereka udah waktunya buka puasa tapi mereka masih menahan lapar karena tidak punya makanan atau minuman untuk membatalkan puasa tersebut. Makanya kan kita harus malah bersyukur. Kadang ada orang yang dengan akses lebih
membatalkan puasa di jam 12 siang. Ya, bener banget. Aduh, parah. Jam 12 siang berempat. Itu nggak bagus ya guys. Nggak bagus, jangan ditiru. Dan waktu maghrib pura-pura buka puasa. Ya gitu. Itu yang kuing jenenge anu. Sahur manut pemerintah, buka manut Indonesia. Bener banget. Ya Allah. Nah, buat teman-teman banyak di sekeliling kita terpampang bagaimana cara ataupun potret untuk supaya kita bisa bersyukur. Nah, itu bisa diambil sebagai pelajaran positif juga. Iya. Kadang kalau kita terlalu melihat ke sesuatu yang mengkilap, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang gelap. Ya, terima kasih. Ganggu audio. Oke, terus saksikan jalinan kasih. Nah, kembali di segmen 4, tetap di Semen Sahur. Bangun, bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa USM TV, semoga kita masih dalam lindungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat Allahumma, umur panjang yang manfaat Allahumma, tetap iman Islam Allahumma, amin. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu para pemirsa semuanya rahimakumullah. Besok itu kita akan tahu apa yang ada pada diri kita. Ternyata Bapak Ibu, sedekah itu yang sudah keluar atau lepas dari tangan kita. Benda atau harta yang sudah lepas daripada tangan kita karena untuk disedekahkan. Ternyata iso ngomong. Masya Allah. Ini ki ana sing percaya, ya ana sing ora percaya. Nek nek kanggo awake dhewe ya percaya wae. Nek kepengin slamet donya akhirate ya percaya wae. Sebab apa? Ilmu sing ada pada diri kita itu terbatas, Bapak Ibu. Lah Pak Afnan yang terbatas piye? Ya ki mau antara percaya dan tidak. Terbatas tapi mereka itu imannya kukuh, Islamnya utuh. Wah, insya Allah kita tetap yakin bahwa apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW adalah benar. Alhamdulillah. Pertama, ternyata sedekah ki ngomong, saya kecil, engkau besar. Jadi yang dengan saat ngetok kini ku cilik, tapi besok niku sedekah iso ngomong, iki lho aku dadi gedhe. Ya Allah, sing ditono sithik paling nak duit 100 juta, 25% piro?
Nah, sisa dari 25% kan sebudi sing ditokke cilik. Tapi besok nang akhirat sewalike Bapak Ibu. Sing ditokke ku malah masyaallah. Dadi gede banget. Aku iki lho amalmu, Kang. Iki lho amalmu, Bu. Aja khawatir, tak kancani. Oh. Dadi kancane amal-amal yang panjenengan tokke kanggo umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah teman-teman kita besok ono ing alam kubur. Alhamdulillah. Yang kedua, dulu engkau menjaga saya, sekarang aku menjagamu. Sing nyekel duit, sing duwe bondo, kuwi wah jaga terus. Esuk awan sore bengi duit ditang-itung, nang bank pira, nanggon brankas pira, ditang-itung terus sing nanggon masyarakat, sedulur sing utang pira, ditang-itung terus. Ning untunge wong kuwi mergo ahli sedekah, ahli beramal, masyaallah. Sing sedekah ki mau ngomong, sampeyan biyen nalika nang donya njaga aku terus saiki aku njaga marang seleramu. Alhamdulillah. Maafnan ngono ki apa ya iya? Ya mesti ya. Nek jenengan kepengin dadi umat Kanjeng Rasul, besok ki mlebu swarga bareng karo Kanjeng Rasul, ya yakinono. Ngoten ya, Bu. Aja eman bondone dicekeli terus kaya petinju kae. Wah berat. Besok nang akhirat ki ya pelit. Nah, dadi jotosan. Tuweng malaikate. Tuweng sikat. Tuweng bapuk. Tuweng. Meh mlayu nyang ngendi? Ora iso mlayu nyang ngendi-ngendi. Makanya Bapak Ibu, mumpung jembar kalangane padang rembulan, yuk beramallah, apalagi di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, aku dulu musuh, sekarang engkau mencintai. Jadi bondo-bondo niku Bapak Ibu, sing diburu angel, diguri angel kan kaya-kaya musuh dicekel angel. Ning lantaran panjenengan ahli sedekah, otomatis Gusti Allah janji, wong sing sedekah, wong sing beramal diijoli, wong sing minjami dhateng Allah diijoli, wis dadi janjine Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Toke pira. Kaya ana wong ngamen. Merana aku merana karena gagal dalam cinta. Wah, kayaknya kesuwen lagumu medeni ngono. Kae 50.000. Naknya. Enak tenan maksudnya, Masya Allah. Terus amal itu berkata, wahai si fulan, yang kau keluarkan tak seberapa, tapi membuat temanmu di akhirat, membuat temanmu menghadap para malaikat. Subhanallah, alhamdulillah. Seneng mboten Bapak Ibu? Ya mesti seneng nih. Tapi nak jenengan medit pelit, tangan sing sudah melepaskan dari amal panjenengan belai. Bapak Ibu pemirsa USM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasalisatu kuntu aduwan fa ahbabtani, aku biyen mungsuhmu saiki dadi kancamu, boloku, cintaku, kekasihku. Masyaallah. Terus wujud ngene. Dadi seneng alam kubur iki ngene, sedekah jenengan. I love you. Masya Allah. Nah, nek sing ora pernah sedekah sedikit pun, kaya salah bagai medite naudzubillah min dzalik metitil. Masya Allah. Barang salah bah meninggalkan dunia, wedhuse mlayu kabeh, ora ana sing melu siji-siji. Sebab napa? Wedhuse kon melu mlebu nang kuburan ya wegah. Ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Warabi'atu kuntu faniyatan fa abqaitani.
Sing nomor 4 nopo Pak Afnan, dulu aku benda yang rusak, fana, sekarang engkau telah mengabadikan. Bapak Ibu, benda yang sudah lepas daripada tangan kita itu pasti rusak semua. Mobil rusak, kendaraan segala macam kendaraan rusak. Sepur iki lho sing saka baja kabeh. Gitu. Saka baja kabeh rusak. Apa meneh wajah kita panjenengan sedaya rusak. Masya Allah, rusak kabeh. Tangan semakin tua, kulit keriput rusak. Kaki rusak semua, balung-balung rusak, subhanallah. Lah terus pripun Pak Afnan? Nah, tangan nggo ibadah, sikile nggo ibadah, wajahe diwudoni, kupinge nggo wudu. Wah, inilah yang akan membuat besok organ tubuh kita akan bicara. Manfaatmu gede banget, tangan, sikil, kuping. Alhamdulillah dadi bolo. Matur dhateng Gusti Allah, tangan ngomong, Robbi iki ahli ibadah, wis aman, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk amaliyah-amaliyah yang ada pada diri kita, wujude barang-barang niku padha ngomong dhewe-dhewe datang Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para manusia. Maka Bapak Ibu waspadalah nak duwe bondo, aja sampai awake dhewe medhit pelit. Wong medhit bondone ra bakal digawa. Nak wong blobo bondo niki mau dadi kanca. Alhamdulillah, ya kanca nang kubure, ya konco untuk menuju alam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di teman sahur. Bangun. Apakah episode kali ini tuh mengandung bawang ya? Iya. Iya, bawang merah. Ini sebagai apa namanya? Tolak ukur. Sebagai salah satu parameter kita untuk bersyukur. Iya, benar. Biar kita tidak pernah lupa untuk sebenarnya ada parameter buat bersyukur. Apa? Gak bisa ya. Iya, ini harusnya in frame tuh pasti penonton oh iya ya bersyukur ya. Jadi biar kita selalu menapak tanah, biar kita tidak terbang terlalu tinggi sehingga nanti ketika jatuh teramat sakit. Iya. Dan itu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut bukti bahwa beliau adalah sosok yang selalu berikhtiar, sosok yang kuat, selalu berusaha, tidak meminta uluran tangan orang lain. Karena mungkin salah satu prinsip yang beliau pegang adalah seperti yang digambarkan dalam Quran surat Al-Insyirah. Wow. Apa itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka artinya apa? Aku ini aja butin. Surahnya siapa ya? Ini.
maka sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Dan itu bahkan diulang 2 kali loh. Iya. Jadi karena oh keren tepuk tangan dulu. Kemarin ada Ustadz Ahnaf. Kalau iki ya. Sekarang ada Ustadz. Kalau kowe sing maca ayat-ayat aku wis sing kenone ayat-ayat mesti. Artine lah. Nah itu. Selama ini ngaji ki ya? Iya. Ya kan urung hafal. Nah, kamu harus bersyukur dari kamu. Loh, iya sih bersyukur kamu kan udah diundangin Ustadz buat ngaji. Kenapa kamu nggak mempraktekannya lagi itu loh? Udah. Kamu tuh harus bersyukur, Pep. Kita itu nggak boleh kayak apa namanya? Selalu mengeluh. Mengeluh itu wajar buat manusia. Iya. Tapi ketika manusia mengeluh, kita juga harus berikhtiar. Kita juga harus berusaha, bukan malah kita mengeluh tapi kita nggak melakukan apapun di situ. Yeah. Kita akan tetap di situ, nggak pernah maju. Stuck. Kita akan stuck. Makanya kita itu apa namanya mengeluh disambi dengan ikhtiar. Nah, tapi seperti yang Pepi tadi lakuin juga itu sebenarnya bentuk ikhtiar. Ketika dia mengalami ban pecah, dia akhirnya nuntun. Itu kan dia berusaha, itu kan salah satu bentuk ikhtiar juga. Ya aku reti toh, Pep. Tuh, kan aku udah ngelakuin, apa sih masih nyalain mulu? Loh, nggak ada yang nyalain. Enggak, Pep. Kita itu saling memberitahu, iya, saling mengingatkan, mengedukasi, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus disampaikan, mana yang harus di... Stop. Kau mencuri hatiku. Iya, terima kasih buat teman-temanku. Ya, kita sama-sama introspeksi juga, Pep. Kadang aku juga ngelakuin hal-hal yang sama kamu, yang kamu lakuin, Pep. Cuman nggak separah kamu aja gitu loh, Pep. Tingkatannya tuh masih parah kamu. Cuman ya itu, kita sama-sama introspeksi agar sebisa mungkin mengurangi melakukan hal tersebut. Iya, benar. Iya, oke. Intinya kamu jangan inilah, jangan putus asa. Aku juga salut sama apa yang kamu perbuat. Kamu berusaha menolong ibu itu, kamu berusaha memberi atau membeli dagangan dari anak kecil tadi. Itu kamu juga menerapkan prinsip fastabikul khairat, Pep. Artinya neng yu, artinya lah. Jadi kamu yang kasih kamu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, ini kadang ada sisi yang baik juga ya, sisi positif juga dari gini kan. Sisi baiknya ketumpuk. Iya. Ini kan aku udah nunjukin sisi baik aku. Gini kan aku udah berprogres. Iya, kamu itu menunjukkan sisi baik itu dengan ketulusan. Jangan dengan apa namanya kesombongan hati. Kamu ini harus tulus. Pepi semakin kesini juga semakin baik ya. Kita lihat dari episode 1 sampai episode sekarang ini perubahan Pepi lumayan drastis ya. Iya. Dari awalnya tidak pernah puasa, sekarang juga sama. Enggak. Cuman enggak diekspos. Sebenarnya aku puasa, tapi ada aja yang ngajakin. Jadi sama kelompok. Enggak, sudah aku diajaki, cuman menemani. Enggak itu loh, berarti kamu enggak mengingatkan. Aku udah mengingatkan. Terus kamu malah ikut minum es teh. Enggak, aku minumnya es jeruk. Salah satu hal yang tidak bersyukur dia. Kamu itu masih sehat, Pep. Orang kalau masih masih sehat, harusnya berpuasa kan. Kamu juga masih bisa. Emangnya kamu kalau puasa itu ini bisa pingsan kan enggak? Kamu kan juga sahur kalau pagi. Kamu juga buka puasa itu jam 6 sore. Jadi kamu itu jangan seolah-olah aku nggak kuat, aku kerja, aku ini. Padahal kamu bekerja sambil berpuasa, itu pahalamu. Iya, karena bekerja juga termasuk ibadah. Iya. Ketika kamu berpuasa, kamu tidur aja ibadah, tapi jangan mengecualikan sholat wajib. Iya, kenapa sih setiap episode aku mulu yang salah? Kita puasa ini. Ya makanya Pep, ya beruntung kamu kenal kita. Betul ini. Ya, senang banget. Punya teman yang mengajak ke dalam kebaikan, saling mengingatkan. Sebelum kamu terjerumus semakin dalam, Pep. Mungkin ini aja sih, aku butuh tips. Kalau aku punya teman, terus teman aku ngajak ke suatu yang buruk itu, ini solusi buat kamu gimana? Gini, kalau kamu kan tadi ikut dia, ngekor dia dengan alasan menemani. Padahal kamu juga tergoda. Setelah itu kamu
nggak puasa toh. Ya, langkah pertama itu kamu harus mengingatkan. Kalau dia ngeyel, kalau dia ngeyel. Kamu kasih hadis-hadis nek rak wacakno bismillah ning batu ngene. Nah, kalau rak mempan ya kamu jangan ikut. Ketika kamu ikut berarti kamu setuju, ya kan? Iya. Soalnya tadi gini. Iya, ceritanya tuh gini, tadi sebenarnya sama teman aku juga. Nah, teman aku ngechat nih sama temanku gitu loh. Nah, posting lah. Jadi koncomu ngechat koncone. Posting terus ininya lagi suatu tempat lah. Enggak tempat yang aneh-aneh. Nah, tiba teman aku balas, "Oh alah, tak kirain." Nah, temanku yang dia balasnya gini, "Wah, gas toh gitu, udah paham kayak." Berarti gini loh. Feeling makanya kayak ini termasuk permufakatan jahat. Iya, permufakatan jahat. Iya, berarti kan dia nggak diajak. Iya. Berarti memang pikiran kalian itu mokel ngono terus. Orang berpuasa itu niat, Pep. Kalau udah niat, kamu digoda orang lain, kamu tetap bakal puasa kecuali iman. Dalam mas. Ya Allah, Mas. Astagfirullah. Aku saat janji sama diriku besok sampai hari Lebaran nggak bakal tergoda yang namanya. Iya, Pep. Jangan dong. Padahal kamu kan nggak terlalu melakukan aktivitas yang berat banget kan, Pep? Iya. Dan aku juga bakal menghindari syaitan-syaitan seperti itu sih. Kamu harus memproteksi diri kamu sendiri, Pep. Semisal mereka mengajak ke tempat yang seperti itu, kamu menolak. Baik. Jangan. Kalau tidak bisa, jangan. Berarti kamu juga termasuk syaiton. Ya kan sebelumnya aku nggak jadi syaiton, tapi berubah jadi iblis. Ya berarti yang salah siapa? Kamu lah, semua itu tergantung diri sendiri. Kalau kamu mau digoda apa? Kok jadi menang ya? Mau digoda apapun tuh kamu sekeras apapun. Ketika hatimu tangguh, kamu nggak bakalan tergoda, kamu nggak bakalan ikut, walaupun dengan alasan mengekor, ya kan? Ya oke, baik. Itu kan, pokoknya teman-teman itu jangan, ini mau tentang mokel apa tentang bersyukur. Tentang bersyukur. Nah itu salah satu bentuk ketidakbersyukuran ketika kita dikasih waktu yang luang, dikasih kesempatan untuk berpuasa tapi tidak digunakan untuk berpuasa, itu kan salah satu hal yang tidak bersyukur juga. Apalagi kan badanmu sehat, kamu masih bisa sahur dengan nikmat, kamu masih bisa tidur dengan nyenyak, kamu buka puasa masih bisa beli jajan di pinggir jalan. Itu kamu tuh semua itu tergantung ketulusan hati, Pep. Betul. Kalau kamu hatimu nggak tulus, imanmu nggak kuat, puasa jadi bercandaan, itu nggak benar. Ya kan? Itu kamu sama aja nggak bersyukur. Kamu nggak bersyukur sama Allah, kamu nggak bersyukur sama orang tuamu yang udah ngasih kamu uang buat beli makan, sahur, buka. Itu merembet kemana-mana loh. Jadi dosa itu satu perbuatan aja. Kamu itu bisa merembet ke yang lain, bisa jadi ke orang tuamu. Orang tuamu di rumah mikirnya gini, anakku di sana buka sama apa ya, sahur sama apa ya, aku kasih kirimin uang aja segini buat dia biar makan enak, biar sahur enak. Tapi kamu malah mokel dengan teman-temanmu. Apakah kamu selain kamu berdosa sama dirimu sendiri, merugikan dirimu sendiri, orang tuamu juga. Kamu apa enggak? Memang orang tuamu enggak melihat, tapi Allah melihat. Pep. Ya Allah. Ingat, Pep. Jamaah. Ya oke, baik. Siap. Tisu. Ya, Pep. Ya, intinya bapak ibunya Pepe kan nonton. Ini jangan ditonton. Ini jangan ditayangin ya, jangan ditayangin di area Jepara, oke? Lebih baik anaknya ini jangan dikasih uang saku. Ketika kamu diberi uang saku yang lebih, malah dipakai ke tempat karaoke. Ya, tetap penonton buat semuanya, senantiasa bersyukur karena dengan bersyukur hidup kita akan menjadi semakin nikmat. Kita akan semakin merasa tidak merasa cukup lah. Merasa cukup. Nah itu. Ada pesan dari pesanku sih cukup Mama tadi Sepna. Intinya kita
kita harus bersyukur, jangan kita merugikan diri sendiri, apalagi sampai merugikan orang tua kita. Kita itu harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita harus punya ketulusan hati, keimanan yang kuat. Nah, itu Pep, kita harus selalu bersyukur dan jangan goyah iman kita walaupun kita digoda, kita beli ini, beli modelan ini. Kayak gini cocok sih buat istri ya. Dah. Tapi kamu nggak cocok jadi suami. Nah, itu. Kita harus melihat ke perspektif lain agar kita tidak terkekang di pandangan kita yang sesempit itu, biar kita lebih berusaha bersyukur dan makanya rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba, lihat semua dari matamu. Terima kasih buat pemirsa setia USM TV. Selalu setia nonton Teman Sahur di jam 3 pagi. Tentunya di USM TV. Dan buat teman-teman yang ketinggalan episode kemarin dari Teman Sahur, bisa ditonton dari YouTube USM TV Indonesia. Terima kasih, sehat selalu dan juga terus berpuasa. Kami pamit, jangan kemana-mana, tetap di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun.